Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas lanjutan video kita yang sebelumnya, yaitu masih tentang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, yang insyaallah akan kita lanjutkan dari pasal 426. Seperti pada biasanya, bagian di sebelah kanan ini adalah ayat-ayatnya dan isi pasalnya, kemudian di sebelah kiri ini adalah penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 426, besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 425 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara menteri, gubernur, atau bupati wali kota dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 425 huruf A dan huruf B. Pasal 427, pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya jika A. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya, dan atau B. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. Pasal 426 dan 427 tidak ada penjelasan. Kita masuk ke paragraf 14 terkait dengan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 428, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat. Pasal 429, sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 terdiri atas A. pencegahan kedaruratan pengelolaan limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3, B. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3, dan C. penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3. Pasal 430, kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 meliputi A. keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan limbah B3, B. keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala kabupaten atau kota, C. keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala provinsi, dan D. keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala nasional. Pasal 430 sudah cukup jelas. Pasal 431, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Pasal 432 ayat 1, kepala instansi daerah, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten kota. Ayat 2, kepala instansi daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Ayat 3, kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala nasional. Ayat 4, dalam penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten atau kota, kepala instansi daerah, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan A. setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 431, B. menteri, C. gubernur, D. instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota, dan E. instansi terkait lainnya di kabupaten atau kota. Ayat 5, dalam penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala provinsi, kepala instansi daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan A. setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 431, B. menteri, C. instansi lingkungan hidup provinsi, dan D. instansi terkait lainnya di provinsi. Ayat 6, dalam penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala nasional, kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang
bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan A. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 B. Menteri dan C. Kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Pasal 433 ayat 1. Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten atau kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten atau kota. Ayat 2. Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana provinsi. Ayat 3. Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala nasional merupakan bagian dari program penanggulangan bencana nasional. Kita lanjutkan ke pasal 434 ayat 1. Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 dan pasal 433 paling sedikit meliputi A. Infrastruktur dan B. Fungsi penanggulangan. Ayat 2. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling sedikit meliputi A. Organisasi, B. Koordinasi, C. Fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm, D. Prosedur penanggulangan, dan E. Pelatihan dan geladi keadaan darurat. Ayat 3. Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit meliputi A. Identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan, B. Tindakan mitigasi, C. Tindakan perlindungan segera, D. Tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, dan yang terakhir E. Pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat. Pasal 435. Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya. Pasal 436. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan. Pasal 437 Sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 skala kabupaten atau kota dikoordinasikan oleh kepala instansi daerah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan A. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435. B. Instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota, dan C. Instansi terkait lainnya di kabupaten atau kota berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten atau kota. Pasal 438 ayat 1. Kepala instansi daerah kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana mengordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 tingkat kabupaten atau kota. Ayat 2. Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diikuti oleh A. Ini sama ya. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3. Kemudian yang B-nya instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota, dan yang terakhir C. Instansi terkait lainnya di kabupaten atau kota. Ayat 3. Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Nah, ini pasal 437 dan pasal 438 ini ada perbedaannya teman-teman ya. Kalau yang ini kan diselenggarakan oleh Oh, ini menyambung nih ya, pasal 437 sama 438 menyambung. Kemudian ini, jadi pasal 436 tadi ya, pasal 436 ini untuk
lakukan geladi kedaruratannya itu dan pelatihan itu paling sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun, ya kan? Kalau ini dilakukan oleh ini tadi setiap orang yang ini ya. Nah, yang dalam pasal 435 ini. Tapi kalau di pasal 438 ini kepala instansi daerah kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana ya. Nah, ini wajib mengordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu ya, dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 tingkat kabupaten kota. Paling sedikitnya pelatihan dan geladinya itu 1 kali dalam 2 tahun. Oke, kita lanjut ke pasal 439. Ini tadi sudah cukup jelas semuanya ya teman-teman ya. Penjelasannya nggak ada karena dianggap sudah cukup jelas. Pasal 439, sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 skala provinsi dikoordinasikan oleh kepala instansi daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan, nah ini sama nih, setiap orang yang berkaitan dengan limbah B3 sesuai dengan pasal 435, kemudian B-nya instansi lingkungan hidup provinsi, ya, C-nya instansi terkait lainnya di provinsi berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Kemudian di pasal 440 ayat 1, kepala instansi daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana ya, sesuai dengan apa yang ada di pasal 439 tadi, mengordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala provinsi. Ayat 2, pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diikuti oleh, nah ini ini setiap orang yang berkaitan dengan B3 sesuai dengan pasal 435, B-nya instansi lingkungan hidup provinsi, instansi terkait lainnya di provinsi. Kemudian pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikitnya 1 kali dalam 3 tahun. Jadi kalau dalam skala kepala instansi yang di tingkat provinsi itu sekali dalam 3 tahun, kalau yang ini dalam skala kabupaten kota sekali dalam 2 tahun. Pasal 441, sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 skala nasional dikoordinasikan oleh kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan, nah yang A ini setiap orang yang berkaitan dengan B3 ya, yang berkaitan dengan limbah B3 sesuai dalam pasal 435, B-nya menteri, dan C-nya adalah kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian berdasarkan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala nasional. Pasal 442 ayat 1, kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 441 mengkoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala nasional. Ayat 2, pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diikuti oleh A, setiap orang yang berkaitan dengan limbah B3 sesuai dalam pasal 435, B, menteri, dan C, kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Ayat 3, pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 4 tahun. Pasal 443 ayat 1, penanggulangan kedaruratan dalam pengelolaan limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan A, identifikasi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3, dan B, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 412 sampai dengan pasal 414. Ayat 2, dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan atau penimbun limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia. Ayat ketiga, penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 434 ayat 4. Dalam hal penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3 terdapat pencemaran lingkungan hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap lahan terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 sampai dengan pasal 427. Kita lanjut ke pasal 444 dan di sebelah kiri sudah cukup jelas ya, tidak ada penjelasan. Pasal 444 ini ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan
penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya. Ayat 2, pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 445 ayat 1, kepala instansi daerah, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala kabupaten atau kota. Ayat 2, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 446 ayat 1, kepala instansi daerah provinsi yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala provinsi. Ayat 2, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 447 ayat 1, kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala nasional. Ayat 2, setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Paragraf 15, pembiayaan. Pasal 448 ayat 1, permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 dibiayai oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan penimbun limbah B3. Ayat kedua, permohonan persetujuan teknis untuk kegiatan dumping atau pembuangan limbah B3 dibiayai oleh setiap orang yang melakukan dumping atau pembuangan limbah B3. Ayat 3, biaya untuk A, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota. B, pelatihan dan geladi kedaruratan. Dan C, pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 427 dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 448, dari pasal 444 hingga 448 tidak ada penjelasan, cukup jelas di sini. Pasal 449, ketentuan lebih lanjut mengenai A, tata cara uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 dan pasal 404. B, tata kerja tim ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 281. C, rincian persyaratan tempat penyimpanan limbah B3 yang dimaksud dalam pasal 286 sampai dengan pasal 291. D, tata cara pengemasan limbah B3, pelabelan limbah B3 dan pemberian simbol limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 292 hingga seterusnya ya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini, diatur dalam peraturan menteri. Jadi ini semua nanti diatur dalam peraturan menteri turunannya ya dari peraturan pemerintah ini. Oke, 449 sudah cukup jelas, tidak ada penjelasan. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, pengelolaan limbah non B3. Paragraf 1 umum. Pasal 450 ayat 1. Pengelolaan limbah non B3 dilakukan terhadap A, limbah non B3 terdaftar, dan B, limbah non B3 khusus. Ayat 2, limbah non B3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A termuat dalam daftar limbah non B3 yang tercantum dalam lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Ayat 3, limbah non B3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan limbah B3 yang dikecualikan dari limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari pengelolaan limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 ayat 1 huruf A. Nah, ini kemudian teman-teman ini ada penjelasan nih barunya. Untuk pasal 450 ayat 1 huruf A, limbah non B3 terdaftar merupakan limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan. Yang huruf B-nya, limbah non B3 khusus merupakan limbah yang sebelumnya adalah limbah B3 dari sumber spesifik umum dan sumber spesifik khusus yang telah melalui prosedur pengecualian.
Oke teman-teman semua, ini dia akhir dari video kita. Kita bahasnya sampai pasal 450 ya untuk video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.